Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Bawaslu kaji tayangan azan stasiun TV yang tampilkan Ganjar Pranowo ya. Kaji terus begitu kan. Yang sebelumnya masih belum kelar-kelar ada lagi mereka begitu kan. Ya karena akibat lambat pemikiran si Bahja ini ya, si Bawaslu ini begitu. Pemikiran lambat mereka begitu kan ya. Karena apa? Ya, karena di satu sisi kita perlu begitu kan menggunakan kecerdasan secara emosional, secara satset begitu kan. Yang kemarin aja masih belum begitu, kita muncul lagi begitu. Kemana Bawaslu hari ini? Walaupun sudah masih belum ada pendaftaran di KPU, setidaknya kan memberikan ya aba-aba, memberikan peringatan mereka begitu kan. Bawaslu kemana aja mereka begitu. Ya itu aja pasti yang ditindak begitu. Tentu Anies Baswedan pasti yang tidak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen. Bawaslu kaji tayang azan stasiun TV yang ditampilkan Ganjar Pranowo. Bawaslu semoga tegas terhadap Ganjar yang diduga melakukan politik identitas lewat azan di TV Haritano ya. Masa ya lagi uduk lengan bajunya tidak digulung. Itu kan cuma action pencitraan saja. Sudah jelas di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa dalam hal ini ya banyak masyarakat yang kemudian lihat perkembangan ya itu kan pencitraan, kampanye dalam dunia media sosial begitu. Saya minta waktu satu tahun Mas untuk menilai ini. Maaf, saya lagi sibuk memantau capres yang lain. Ini kritikan dari netizen loh begitu kan. Tamparan keras begitu si Bahja ini begitu kan. Masa Bawaslu hanya itu aja. Anies Caimin yang selalu diingatkan begitu kan. Coba ya capres-capres yang lain diingatkan juga begitu kan ya. Biar ada kerjaan kok Bawaslu begitu. Ujung-ujungnya makzulkan ya KPU ya. Jadi ada apa sebenarnya begitu kan? Ya pada akhirnya kita tahu sendirilah afiliasinya ke mana mereka begitu ya. Saya minta waktu 1 tahun. Udah jelas masih aja dikaji. Apa masih ada celah pembenarannya? Ya pasti ada mereka begitu. Karena junjungan mereka begitu ya. Ya kaji terus sampai upin-upin ya gondrong. Ini sampai saya tertawa melihat ini ya komentar-komentar dari netizen dari Ompo ini ya. Kaji terus sampai upin-ipin gondrong. Saya gimana begitu bacanya begitu, geli-geli sedap begitu kan ya, ngeri-ngeri sedap begitu ya, kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi langkah dari Bawaslu ini saya kira agak lemah begitu hari ini. Kenapa begitu? Saya tidak tahu begitu. Apakah ada ya intervensi dari junjungannya atau apa begitu ya? Yang kemarin didalami, yang sekarang dikaji, berikutnya di apa coba begitu kan? Dikibuli. Pasti seperti itu begitu kan. Yang kemarin masih belum selesai, ya ujung-ujungnya sekarang masih aja seperti itu. Dikaji ya, dikaji sampai upin-ipin gondrong. Kira-kira seperti itu begitu. Ya cemen udah ya jelas nampaknya begitu, katanya begitu ya. Karena Bawaslu hari ini menurut saya pribadi ya ngaruhnya untuk apa sebenarnya? Tindakan perhatian atau memberikan peringatan kepada yang lain tidak ada. Cuma kepada Baswedan doang begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana actionnya nanti begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Bawaslu kaji tayang azan stasiun TV yang menampilkan Ganjar Pranowo. Katanya begitu ya. Baca pres PDP Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan Maghrib di salah satu stasiun televisi begitu ya. Ketua Bawaslu Rahmat Bahja mengatakan pihaknya akan mendalami ya tayangan azan tersebut ya. Yang kemarin didalami, sekarang dikaji tapi tidak menemukan titik temu. Bagaimana begitu kan? Atau ingin lagi mencari celah kebenaran mereka begitu. Oh, pastinya nanti begini. Ini kan lebih baik ke ibadah ya, memanggil orang-orang yang di luar sana, memanggil ini kan sholat ini kan baik begitu kan, azan kita baik ya, pastinya kan seperti itu alibinya begitu kan. Bahkan di satu sisi dilakukan kajian tunggu Senin ya, kata Bawaslu Rahmat Bahja ya saat dikonfirmasi ya. Bahja mengatakan pendalaman tayangan azan itu dilakukan Bawaslu terhitung sejak hari ini. Dia mengatakan Bawaslu memiliki waktu 7 hari untuk melakukan pendalaman tersebut ya.
Bahkan kami punya waktu 7 hari sejak ditemukan adanya dugaan ini. Ya, lebih lanjut Bahja mengatakan Bawaslu berusaha merampungkan ya pendalaman terhadap tayangan azan ini. Ya, apakah yang masuk kategori melanggar atau tidak pada minggu depan ya. Terus didalami, dikaji. Ujung-ujungnya ya azan ini baik, azan ini untuk memanggil orang di situ begitu ya, katanya begitu ya. Kita tunggu saja begitu kajiannya begitu ya. Diusahakan kajian akan diumumkan minggu ini walaupun kami masih punya waktu sampai Selasa minggu depan ya. Ya seharusnya kan diperingatkan dulu mereka begitu kan ya. Peringatkan dulu dong begitu kan, jumpa pers di situ begitu. Jangan tiba-tiba dikaji. Ya kalau dikaji pasti kembalinya kepada agama mereka begitu kan ya. Diketahui Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan Maghrib di salah satu stasiun TV. Ya, tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas. Dalam video yang dilihat detik.com, tayangan azan Maghrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian Ganjar muncul menyambut jamaah yang akan sholat itu begitu ya. Kita lihat saja gerakan mereka begitu. Jadi ya orang-orang pencitraan, orang-orang yang tidak itu sudah kelihatan begitu kan ya. Bahkan cara-cara seperti ini semakin enggan untuk orang yang memilih. Karena memainkan politik identitas begitu kan. Memainkan kampanye dalam agama. Sesuai apa yang disampaikan oleh Kemenang. Jangan memainkan agama sebagai alat politik. Sesuai dengan mereka begitu kan. Makanya jangan pilih mereka begitu ya. Jangan pilih mereka begitu yang memainkan politik identitas. Azan aja dipermainkan seperti itu begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Dalam video yang dilihat detik.com ya, tayangan azan Maghrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian Ganjar muncul menyambut jamaah yang akan sholat. Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam, dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilahkan jamaah yang datang untuk masuk ke masjid. Bahkan Ganjar juga muncul saat sedang melakukan uduk sebelum sholat ya. Bahkan Ganjar duduk di saf terdepan sebagai makmum. Dipoles dengan berbagai agama apapun begitu kan ya. Berbagai cara begitu kan ya, tetap ya Pak Ganjar tidak akan menang untuk menjadi pilpres, untuk menjadi presiden begitu. Kenapa? Karena seperti itu masyarakat sudah paham begitu kan ya, kelakuan Pak Ganjar seperti itu begitu ya. Pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi, wah ini kacau luar biasa begitu. Ini respon PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga bukalah suara perihal azan ini. Dia membantah bila tayangan itu dikaitkan dengan politik identitas. Dan sebagaimana sekarang musim pemilu begitu kan. Kenapa tidak dari dulu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Kenapa kok muncul sekarang? Itu memainkan politik identitas. Walaupun dibantah berbagai apapun, masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Bukan politik identitas, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo saya sendiri belum melihat ya, hingga belum nanya lebih lanjut ya, nanti saya tanya dulu, lihat dulu. Tapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religiusitas tidak dibuat-buat. Istrinya Bu Siti Akiko juga ya dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas dan mencerminkan sebagai manusia yang terdakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan seperti itu begitu kan. Politik identitas itu tidak mengenal ruang, tidak mengenal agama. Yang penting dia dapat pencitraan. Yang penting dia dapat kampanye dalam hal itu begitu kan. Bukan seperti itu begitu kan. Bukan dikaitkan bekas sosok agama pribadi mereka begitu kan ya. Orang-orang berbicara tentang ini tentang itu begitu kan ya, dikaitkan dengan agama. Tidak begitu kan. Tetapi ini perilaku mereka begitu kan. Kalau hal ini itu dilakukan pencitraan, jelas itu memainkan politik identitas. Katanya PDIP anti politik identitas, ya. Ganjar katanya anti politik identitas, tapi ujung-ujungnya memainkan politik identitas begitu. Gimana masyarakat untuk percaya? Gimana masyarakat untuk memilih Pak Ganjar kalau kelakuan Pak Ganjar seperti ini begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Jadi hal-hal seperti itu walaupun pada hakikatnya dibela oleh PDIP, saya kira ini ada kesalahan fatal ya. Masyarakat akan enggan untuk memilih ini, menyuarakan radikal, menyuarakan radikalisme ya, menyuarakan politik identitas, tapi ujung-ujungnya kelakuannya seperti ini. Sudah jelas begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.